Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dalam kondisi sehat sehingga masih bisa menimba ilmu di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah contoh teks yang Ustadzah ambil dari soal SBMPTN tahun 2017. Teks ini bagus karena dengan membaca teks ini kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, khususnya tentang pentingnya menjaga waktu istirahat atau jam tidur malam hari. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Agar lebih jelas, Ustadzah pecah menjadi 4 slide, jadi per paragraf. Untuk paragraf pertama, kita baca dengan seksama, kemudian Ustadzah bantu untuk sedikit mengartikan, walaupun tidak secara detail atau lengkap ya. Paragraph 1. As well as getting more sleep, those who go to bed early and wake up early will probably also have a better quality of sleep. Bagi yang orang-orang yang tidur lebih awal maupun bangun lebih awal akan merasakan atau mempunyai efek kualitas yang bagus ya, kualitas istirahat atau kualitas tidur yang bagus. Alasan atau kenapa hal ini sangat bermanfaat atau bagus, kenapa kualitasnya bagus untuk mengatur jadwal tidur lebih awal ataupun bangun lebih awal, karena proses ini mendekati closer to the rising and setting of the sun, karena mendekati jamnya terbit maupun terbenamnya matahari ya. Jadi kalimat yang kedua, the reason for this is that it means your sleep or wake cycle will be closer to the rising and setting of the sun. Jadi siklus tidur ataupun siklus bangun kita itu akan mendekati atau akan menyerupai seperti terbit dan terbenamnya matahari jika kualitas atau jika jadwal tidur maupun bangun kita itu bagus ya atau ideal, maka akan mendekati seperti jadwalnya matahari terbit dan terbenam. This will then mean that your internal pacemaker, ini juga artinya atau berarti bahwa internal pacemaker atau dalam kurung your natural body clock atau dalam kurung alarm tubuh kita, closer to the external zeitgebers, mendekati zeitgebers itu ada dalam kurung keterangan. Zeitgebers ini mungkin istilah kesehatan ya, dalam kurung the external cues that indicate what time it is, itu diartikan bahwa isyarat cues, isyarat atau tanda eksternal yang menunjukkan waktu ya. Jadi maksudnya tadi ya kan mendekati siklus terbit dan terbenamnya matahari itu adalah natural body clock, alarm bagi tubuh kita untuk mengingatkan ya, ini loh sudah siang hari, oh ini waktunya bangun, oh ini malam waktunya tidur. When the sun is out, ketika matahari terbit, our body detects this, tubuh kita itu merasakannya ya, mendeteksinya, and produces less melatonin, dan menghasilkan zat atau hormon melatonin itu lebih sedikit
So that, jadi your sleep will not be as deep, jadi tidur kita tidak akan terlalu nyenyak ya. Jadi kalau sinar matahari kalau terbit, kalau sudah pagi, itu hormon melatonin kita itu akan produksinya akan berkurang, sehingga kita bisa cepat bangun atau tidur kita tidak akan sampai terlelap. In short that, then kesimpulannya kemudian atau secara singkat, the most restorative sleep is that which happens, tidur yang baik adalah yaitu when it is darkest, yaitu ketika gelap atau di malam hari, which is usually from around, biasanya sekitar pukul 10 until 11 PM, sekitar pukul 10 sampai 11 malam, through sampai dengan jam 5 sampai 6 pagi AM ya. Ini menurut ilmiah mungkin dari luar negeri ya. Kalau dalam Islam kita kan disunahkan tidur setelah sholat isya, kemudian bangun ketika fajar atau sebelum subuh ya. Jadi kalau jam 5 terlalu siang bagi umat muslim ya. Paragraf kedua, furthermore, if you often wake up late, you're constantly rushing in the morning, then you will be getting your day off to about the worst start possible. Kemudian jika kita bangunnya terlalu siang atau bangunnya kita terlambat, maka kita akan akan melalui buru-buru ya, melalui kegiatan yang serba buru-buru, tergesa-gesa di pagi hari, dan kemungkinan hari itu akan mulai tidak bagus ya. Awal pagi hari yang tidak bagus itu jika kita bangun terlalu siang atau bangun kesiangan atau bangun terlambat. This also means you are unlikely to get a proper breakfast, dan ini kemungkinan atau berakibat atau akan berdampak kita tidak akan bisa sarapan dengan enak ya, sarapan dengan nyaman, and probably going to forget something, dan kemungkinan besar kita akan lupa sesuatu ya. Kita akan mudah lupa bawa buku, lupa bawa dompet, lupa belum ngerjakan tugas, lupa membawa peralatan atau perlengkapan sekolah yang harusnya dibawa pada hari itu, which definitely means you're going to feel very stressed out, yang itu artinya kamu akan merasa sangat stres, and panicked, dan merasa panik. How about a huge shot of stress hormones to get you started? Dan bagaimana dengan hormon stres yang akan kamu dapatkan ketika bangunnya kesiangan atau bangun terlambat? It is not a good idea for your back to rush first thing in the morning either. Ini juga tidak bagus untuk kesehatan badan kita ya, punggung kita. Jika kita bangunnya kesiangan atau terlambat, maka tubuh ini akan langsung kaget ya. Jadi badan kita merasa harus langsung lompat bangun dari tempat tidur, seeing as it will be safer, softer, and more easily injured. Bahkan bisa jadi karena kita kaget, terburu-buru, maka kita akan mudah terluka ya. Mungkin bisa bahasa Indonesianya itu kejeduk. Kalau misalnya buru-buru bangun dari tempat tidur. And when you first spring out of bed, ketika bangun atau keluar dari tempat tidur atau kasur kita. Paragraf yang ketiga, nah ini sebaliknya ya. Kalau yang tadi di paragraf 1 dan 2 itu ada efek negatif atau dampak negatif jika kita bangunnya siang atau tidurnya larut malam.
Nah, ini sebaliknya di paragraf ketiga, ini ya positifnya ya. Positifnya atau dampak positif jika kita tidur ataupun bangun lebih awal. On the other hand, imagine being able to get up 1 or 2 hours before you need to leave. That way you could make yourself a great breakfast, take a long hot shower, do some stretching or meditation, and maybe watch the news while you iron. You will find that as a result you turn up to work looking much better, feeling much better, and performing much better. Sebaliknya, bayangkan atau coba kita pikirkan ya, ketika kita bangun 1 atau 2 jam sebelum kita berangkat untuk memulai aktivitas kita setiap hari ya, berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. That way you could make yourself a great breakfast. Kamu akan mengalami kegiatan atau aktivitas atau akan menjalani aktivitas sarapan yang berkualitas ya, a great breakfast. Jadi sarapannya enak, tidak buru-buru, bisa menikmati lebih lama. Karena kalau buru-buru kan kita tidak bisa menikmati sarapan kita ya. Dan selain kita bisa menikmati, selain kita bisa enjoy sarapan kita di pagi hari, dan juga alasan yang lain yaitu take a long hot shower. Mandinya juga kita bisa nggak buru-buru, mungkin mandinya bisa agak lebih lama. Jadi intinya menikmati, enjoy atau tidak buru-buru. Jadi melakukan aktivitas setiap hari di pagi hari itu dengan nyaman. Selain itu, do some stretching or meditation. Mungkin kita juga olahraga pemanasan sedikit di pagi hari atau meditasi. And maybe watch the news. Mungkin while you iron. Mungkin kita ketika kita setrika untuk baju yang kita pakai di hari itu ya, di pagi hari itu, sambil setrika kita bisa ada waktu untuk nonton berita ya, untuk nonton berita di TV. You will find that as a result. Dan akhirnya atau pada akhirnya atau hasilnya, maka ketika kita bekerja, when we work, looking much better, kualitas kerja kita atau hari kerja kita awali dengan baik ya, feeling much better, kita akan memiliki kondisi hati yang bagus, and performing much better, dan performance atau kualitas atau kinerja kita akan bagus ya ketika kita di tempat kerja. Dan begitu juga sebaliknya kalau di sekolah, ketika kita bangun lebih awal atau tidak siang, maka kita akan mengawali hari itu dengan indah, dengan baik, dengan siap, dengan aktivitas di pagi hari yang siap ya. Dampak positif dari tidur ataupun bangun lebih awal dijelaskan lagi di paragraf 4 oleh si penulis. Waking up early can also be highly beneficial on the weekends, as it means you get to be up during the quieter times of day when no people are around. Jadi bangun lebih awal itu juga sangat bermanfaat ketika di libur ya, di hari-hari libur, on the weekends, ketika hari libur atau di akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, itu juga bagus atau bermanfaat ketika tidak banyak orang yang bangun di awal pagi hari. Kita akan mendapati waktu yang sangat tenang ketika di pagi hari jika kita bangun lebih awal. As a result, you will have a few quiet hours to watch your favorite show. Jadi kita bangun lebih awal itu bisa menikmati acara favorit kita di TV, nonton dengan suasana yang tenang, karena banyak orang yang belum bangun, banyak orang yang belum beraktivitas. Selain your favorite show, selain bisa nonton acara favorit kita dengan tenang, to read the paper
baca koran, baca buku itu dengan tenang, baca novel dengan tenang, karena ketika di pagi hari itu pasti kan suasananya tenang, segar ya. Or to work on a side business, atau kita mendapatkan waktu kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan selainnya ya, atau pekerjaan sampingan kita, on a side business. Jadi itu Ustazah simpulkan sedikit atau Ustazah bantu untuk memahami isi tentang teks bacaan. Dampak positif dari tidur ataupun bangun lebih awal. Setelah kita baca teksnya, mari kita ke soal yang pertama. The paragraph preceding the passage most likely discusses. Paragraf yang mengawali teks bacaan tersebut intinya membahas atau menyampaikan tentang apa? A. Sleep quality of those who go to bed early and wake up early. B. The importance of going to bed early and waking up early. C. One advantage of going to bed early. D. The reasons of going to bed early and waking up early. E. How to increase quality of sleep by waking up early. Ya, kira-kira yang mana anak-anak? Paragraf yang mengawali, jadi awal-awal paragraf itu di bacaan tersebut, kira-kira paragraf pertama, paragraf keberapa? Paragraf pertama ya. Jadi paragraf preceding itu adalah paragraf yang mengawali teks bacaan tersebut, itu membahas atau menyampaikan atau ide pokoknya tentang apa ya. Kalau yang A, sleep quality, kemungkinan itu bisa menyimpulkan dari seluruh bacaan ya, baik itu paragraf 1, 2, 3, 4, sleep quality. Tapi kalau di awal-awal, apakah yang sleep quality ataukah yang the importance of going, ataukah yang C, one advantage, satu manfaat? Apakah manfaatnya hanya satu? Tidak ya, tadi disebutkan manfaatnya banyak dengan pergi tidur lebih awal ataupun bangun tidur lebih awal. Tidak hanya satu manfaat saja, tapi ada banyak, lebih dari satu. Jadi yang C incorrect. Kalau yang E kita simpan. Nah, yang D, the reasons A, B kita simpan. Yang C incorrect, kita buang, L atau eliminasi. Kemudian yang D, the reasons of going to bed early, alasan kita pergi lebih awal ataupun bangun lebih awal. Apakah itu ada di paragraf awal atau paragraf pertama? Kita simpan dulu. Ataukah yang E, how to increase quality of sleep by waking up early. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur dengan bangun lebih awal. Ya, kalau yang E bukan memberi tahu langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas tidur ya, bukan. Jadi yang E juga tidak tepat. Nah, kita lihat yang A, B, dan D. Sleep quality of those, kualitas tidur, ataukah pentingnya tidur lebih awal dan bangun lebih awal, ataukah yang D, the reasons of going, alasan. Ya, kira-kira yang lebih tepat di paragraf pertama, kalimat atau kata-kata yang the importance of going to bed early, pentingnya tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Jadi jawabannya yang B ya. Yes, very good, B. We go to question number 2. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Bagaimana sikap atau paradigma atau pendapat penulis terhadap topik bacaan tersebut? A. Positive, B. Negative, C. Concern, D. Approving, E. Uninterested. Kalau yang E jelas ya, E dan B
B dan E itu sinonim. Jadi baik negatif or uninterested itu sinonim, artinya sama-sama negatif atau tidak ada ketertarikan terhadap topik yang diangkat ya. Kalau tidak tertarik ya buat apa penulis itu membahas tentang topik pentingnya bangun, pergi tidur dan bangun lebih awal. Apakah yang E? Jadi yang B and E kita eliminasi. Yang A positive, concern sama approving. Kita lihat kata positive sama approving, dua kata itu sinonim. Jadi tidak mungkin sinonim kita pilih, dan karena juga positive and approving artinya sama, artinya setuju. Nah, padahal kan topiknya tidak disebut di soal. Topiknya tidak disebut di soal. Setuju apa? Setuju bangun lebih awal ataukah bangun siang hari atau bangun terlambat. Jadi terhadap topik yang diangkat di bacaan itu artinya atau menunjukkan bahwa si penulis adalah concern ya, peduli atau termasuk bukti keprihatinan ya, atau kepedulian atau masalah atau norma atau masalah sosial yang perlu penulis bahas, sehingga dia mengangkat topik tersebut karena agar banyak yang terinspirasi atau banyak orang-orang yang memikirkan bahwa pergi lebih awal dan tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu bagus ya. Itu juga sesuai dengan anjuran Nabi ya, anjuran Rasulullah SAW. Jadi walaupun penulis ini kemungkinan bukan muslim, tapi penulis meyakini bahwa tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungan atau manfaat yang kita dapatkan. Question number 3. Based on the passage, the earlier people get up in the morning, the bla bla bla. Berdasarkan teks bacaan, berdasarkan opini si penulis atau berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca, the earlier people get up in the morning, semakin awal orang-orang bangun di pagi hari, maka A. The more they need to work, semakin banyak yang harus mereka kerjakan. Ataukah yang B. Better start they have for the day, maka mereka akan memiliki atau mempunyai awal pagi hari atau mengawali hari yang lebih bagus atau lebih baik. Ataukah yang C. Better income they get from side business, apakah yang C. Maka mereka akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang lebih tinggi, lebih bagus dari hasil bisnis atau usaha sampingan mereka. Ataukah yang D. Longer time they need to prepare themselves, mereka akan mendapati atau mempunyai waktu yang lebih lama, lebih banyak untuk menyiapkan diri mereka sendiri. Ataukah yang E. Longer time they need to make breakfast and iron their clothes, mereka akan mempunyai waktu yang lebih lama untuk menyiapkan atau membuat atau memasak sarapan dan setrika baju mereka. Jadi mana yang lebih tepat? Kalau yang A, the more they need to work, bukan ya, malah salah. Semakin pagi bangunnya, maka semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan ya. Bukan itu yang disampaikan oleh si penulis. Bukan semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, dan juga bukan better income,
Tadi penulis sempat menyebutkan ada side business ya, tapi bukan membahas atau menyampaikan agak tentang income yang better. Jadi tidak ada hubungannya dengan income. Tidak sesuai dengan teks ya, baik yang A dan C tidak sesuai dengan teks. Yang D, longer time they need to prepare themselves, memang ada sesuai dengan based on text, betul. Mereka akan memiliki waktu yang lebih lama untuk menyiapkan sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah. Tapi ini bukan inti ya, itu hanya ide penjelas. Ya, itu adalah kalimat penjelas dari inti pokok. Baik yang D dan E juga termasuk kalimat penjelas. Intinya adalah yang B ya. Jadi ketika kita bangun lebih awal di pagi hari, maka kita akan memiliki atau mengawali hari yang lebih indah, lebih bagus. Yang B, better start they have for the day. Okay students, that's all our lesson today. I hope all of you understand. If you have any questions, you can contact me. Itu tadi dari Ustazah penjelasan yang sedikit, semoga bisa bermanfaat. Ustazah doakan kalian diberi Allah kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal UTBK dan nantinya atau kedepannya setelah kalian berhasil lolos jalur SBMPTN atau UTBK. Semoga Allah meridhai dan memberkahi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.